Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Saya masih berdiskusi bersama dengan Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik, dan juga Rai Rangkuti di studio pengamat politik. Saya ingin ke Mas Gun Gun terlebih dahulu. Mas Gun Gun, terakhir Pak Prabowo sebut bahwa ia dibantu Pak Jokowi dalam transisi pemerintahan. Apakah ini kemudian mengindikasikan bahwa Pak Prabowo ini kemungkinan besar memiliki selera yang sama dengan Pak Jokowi dalam hal kabinet atau menteri? Saya lihat akan ada pendekatan berbeda karena gaya Pak Prabowo tentu tidak sama dengan Pak Jokowi. Jokowi itu orang equalitarian, sementara Pak Prabowo itu orang dynamic style. Ya, dari sisi gayanya udah beda. Maka kemudian Pak Prabowo jauh lebih eksplisit dibanding Pak Jokowi. Maka dalam konfigurasi orang-orang itu juga saya lihat ya akan memiliki tipikal berbeda. Contoh misalnya Pak Jokowi itu kecenderungan mengambil orang-orang ya dengan pengalaman interaksi yang sangat intens lama gitu sejak di Solo ya. Dan itu terus terpelihara dalam konteks human relation, ya. Kemudian menjadi orang yang sangat dipercaya Jokowi juga kemudian di kabinet ya. Dan catatan lain ya, Pak Prabowo saya lihat memang betul Patricia itu masih ya mendengar mungkin beberapa pandangan Pak Jokowi ya. Kenapa? Karena jelas ada posisi yang kemudian menguntungkan Pak Prabowo paling tidak di awal-awal pemerintahannya, terutama misalnya ya dalam konteks transisi. Saya melihat perjumpaan kemarin ya Pak Prabowo dengan Jokowi itu juga mengindikasikan ada untuk kemudian menjembatani transisi ini jauh lebih smooth. Tentu kedua belah pihak punya kepentingan. Pak Jokowi punya kepentingan ya meninggalkan masa pemerintahannya 10 tahun yang tidak seluruhnya pasti bebas dari masalah gitu ya. Sehingga tentu ini juga bagian dari cara Jokowi untuk melakukan mekanisme pertahanan diri dengan keberlanjutan terutama dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan mulai menjadi presiden tanggal 20 Oktober. Bagi Pak Prabowo tentu ini menjadi reference power atau kekuatan rujukan meskipun pelan tapi pasti saya meyakini bahwa setiap presiden yang kemudian menjabat itu akan berada di puncak hierarki otoritas ya, dan tidak mudah bagi orang untuk cawe-cawe pada otoritas yang dimiliki oleh presiden. Dalam konteks ini adalah hak prerogatif presiden begitu ya, termasuk Pak Jokowi. Ini mungkin akan terasa peran Pak Jokowi itu di awal-awal dan bisa saja kemudian terrepresentasi dari beberapa figur yang mungkin dalam tanda petik dititipkan di era pemerintahan Pak Prabowo. Ya, tetapi kemudian tidak ada jaminan karena politik itu tidak pernah linier, akan sangat dipengaruhi oleh dinamika isu baik lokal, nasional maupun global ya. Kemudian tekanan dari berbagai pihak termasuk juga tentu ya kinerja para menteri yang kemudian membantu presiden. Jadi tidak pernah linier tapi bersifat resiprokal atau timbal balik. Makanya kemudian selalu ada gium yang paling menentukan itu adalah power relation atau relasi kuasa, dan biasanya presiden selalu berada di puncak hierarki otoritas. Mungkin ya di paruh pertama tahun 2025 peran Pak Jokowi akan masih terasa karena masih transisi begitu, dan bisa saja ada beberapa nama menteri yang kemudian dititipkan di Pak Prabowo. Selebihnya Prabowo akan tampil menjadi dirinya menurut saya, dan kalaupun terlihat ada nampak politik akomodasi ya di berbagai pihak, termasuk kalau kemudian nanti di konfigurasi itu terlihat ada masuknya PDI Perjuangan, tentu tidak mudah lagi bagi Pak Jokowi untuk terlalu penetrasi ke lingkar utama Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo kemudian menyebut bahwa banyak menteri Jokowi yang akan dipertahankan, dari kacamata Mas Gun Gun melihat dari track record, siapa figur-figur yang dimaksud? Ya kan beberapa nama itu yang sudah membantu Pak Jokowi, misalnya Budi
Sadikin ya, itu mungkin akan akan tetap di pos kementerian eh, Pak Prabowo, kemudian juga mungkin Kapolri rasa-rasanya juga masih akan ada di list begitu ya. Kemudian mungkin Erick Thohir itu masih ada di list. Kenapa? Karena menteri-menteri ekonomi dan keamanan itu rasa-rasanya masih ada transisi dari Jokowi ke Pak Prabowo. Termasuk juga kalau kita lihat ya beberapa pos kementerian yang mungkin dianggap sangat strategis seperti ISDM gitu ya. Itu karena ini adalah semacam backbone ya dari biasanya rejim berkuasa. Uh, Kita sama-sama tahu lah di situ ada lumbung ya, dan tentu kapital ada di situ, dan sehingga kemudian biasanya ada bukan hanya bicara aspek politik ya, tapi bicara aspek ekonomi, penunjang dari kuasa politiknya. Dan Bahlil mungkin akan berposisi di situ begitu, Pak Bahlil maksud saya. Dan kalau misalnya dia tidak menjadi Menko ya, karena ini ISDM itu sangat strategis, dan posisi-posisi seperti itu menurut saya akan tetap dijembatani untuk kemudian mungkin menguatkan posisi Pak Prabowo. Kenapa Prabowo butuh yang disebut dan quick wins ya, berkejaran dengan public trust terutama di 1 tahun pemerintahannya. Nah, jikapun ada politik akomodasi pada orang-orang Pak Jokowi, saya membaca itu akan sangat bergantung pada dinamika politik 1 tahun pertama. Game changernya ada 2. Pertama, masuk nggak circle-nya Bu Mega di pemerintahan Pak Prabowo. Ya kan, kalau misalnya dari awal Pak Prabowo melakukan politik akomodasi pada kelompok PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan tentu juga akan membangun ZOPA atau Zone of Possible Agreement dalam konteks negosiasi. Tidak mungkin partai pemenang pemilu di legislatif itu hanya mendapatkan cuma 1 mungkin atau 2 kursi menteri, dan ini kan tentu akan banyak mengubah situasi, bukan hanya soal jumlahnya tetapi volume hubungan kuasa politik ya antara Pak Prabowo itu dengan Pak Jokowi. Kita sama-sama tahu kemarin catatannya adalah Pak Jokowi punya yang disebut dan communication gap dengan Mega begitu, dan dari Perjuangan, sehingga sedikit besarnya dan saya tentu melihat akan ada pengaruh terhadap perubahan politik terutama di paruh kedua tahun 2025. Oke. Jadi rasa-rasanya bakal ada beberapa nama yang kemudian tetap dipertahankan ya, itu seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo terakhir. Bang Ray, pertanyaan yang sama. Kalau ketika Pak Prabowo sebut bahwa ada menteri-menteri yang akan dipertahankan nanti di kabinetnya, siapa yang menurut Bang Ray dari sisi track record mungkin atau yang paling berkesan untuk Pak Prabowo untuk dipertahankan? Tentu saya nggak tahu ya yang paling berkesan, karena boleh jadi kriteria kita dengan kriteria Pak Prabowo itu berbeda. Dan kalau disebut yang berprestasi, jangan-jangan kriteria berprestasinya Pak Prabowo dengan kita juga berbeda. Tapi menurut saya sih pertimbangan yang paling penting bagi Pak Prabowo itu kan konteksnya beliau itu kan harmonisasi ya. Jadi bagaimana orang-orang yang ditempatkan di dalam kabinet itu menunjang stabilitas politiknya gitu. Itu yang paling penting bagi Pak Prabowo menurut saya sih. Baru berbicara setelah itu adalah ya soal kapasitas, kapabilitas, ya soal profesionalisme gitu. Oleh karena itu kayaknya salah satu pertimbangan yang paling kuat itu ya ketua-ketua umum partai politik akan masuk jadi anggota kabinet gitu. Itu dalam hal politik akomodasi. Iya, karena itu pertimbangan utamanya kan. Bagaimana orang yang masuk ke dalam ini menyumbang bagi stabilitas politiknya gitu. Nah ya kalau yang masuk anggota biasa kan punya potensi tetap nggak rukun kan gitu. Makanya yang diundang itu adalah ketua-ketua partai gitu. Nah kalau yang masuk ketua-ketua partai kan setidaknya ya ada 2 di sini yang anggota kabinet yang sebelumnya yang menjadi ketua partai. Misalnya Pak Zulkifli Hasan atau Bahlil gitu. Ya mungkin akan masuk kalau dalam konteks yang diutamakan itu pertama adalah ketua-ketua partai. Nah ditambah tentu saja adalah Pak ketua partai PKB gitu ya. Nah mungkin juga akan masuk gitu.
Dan apa namanya itu ya, Gerindra dengan sendirinya Pak Prabowo kan, kalau Golkar kan Pak Bahlil itu macam-macam sebagainya gitu. Itu dulu yang utama tuh. Jadi kursi pertamanya kepada ketua partai gitu. Baru kursi berikutnya adalah orang-orang yang disodorkan oleh partai. Saya sih nggak terlalu yakin misalnya bahwa yang akan diambil oleh Pak Prabowo itu adalah pilihan dia dari partai gitu. Nggak terlalu yakin saya. Nama Pak Erlangga tidak masuk. Nah itu dia, makanya kan adalah orang yang dikirim oleh partai. Nah mungkin kalau yang ditunjuk oleh, kalau Pak Prabowo yang nunjuk, mungkin orangnya bisa beda. Cuma partainya yang ngirimnya orang ini gitu loh. Makanya tadi misalnya nama Airlangga nggak masuk tuh. Karena Airlangga dengan ketua yang sekarang ini kan boleh disebut ya nggak akrab lah kan gitu ke setelah tragedi politik kan. Gimana itu mendorong itu Bang Ray, gitu. tahan dulu. Nampaknya Iya. Mas Gun-Gun harus meninggalkan kita. Satu pertanyaan terakhir Mas Gun-Gun. Kalau melihat karakter dari Pak Prabowo, apakah akan lebih banyak memilih dari kalangan non-partisan atau profesional, atau akan lebih banyak porsinya ke figur-figur politik? Dugaan saya akan pada figur yang punya kekuatan politik real ya. Artinya tadi seperti Bung Ray sampaikan, mungkin ketua umum partai atau elit utama partai. Termasuk di luar yang nama-nama tadi disebut oleh Bung Ray itu Demokrat ya, seperti AHY ya. Tentu Pak Bahlil, kemudian Zulkifli, itu line up ketua umum partai. Kemudian line up lainnya yang mengisi line up kabinet Prabowo adalah elit utama partai yang didorong oleh partai. Jadi secara komposisi udah otomatis ya, jumlah orang yang kemudian berasal dari partai politik dan menjadi proksi partai politik itu menurut saya akan jauh lebih besar dibanding kelompok profesional dan akademisi. Begitu. Oke, Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime Dialog. Kita lanjut lagi berdialog, mungkin dengan diskusi atau bahan atau tema yang lain. Terima kasih Mas Gun, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam Bung Ray. Malam Bung. Oke, kita lanjutkan dengan Bang Ray. Bang Ray, pertanyaan yang sama. Ketika kemudian melihat karakteristik dari seorang Prabowo Subianto, apakah akan lebih condong untuk mengambil atau memilih menteri-menteri politik, orang politik, ataukah akan lebih banyak ke profesional? Kalau dilihat dari nama-nama yang beredar sementara di tengah masyarakat ya, hampir dibilang 80%-nya itu orang politik. Makanya saya menolak dari awal tuh kalau disebut bahwa komposisi kabinet ini zaken. Enggak zaken. Kalau zaken itu kan salah satu kriterianya itu ya sejauh mungkin jauh dari partai politik kan. Nah, tapi boleh disebut kalau kabinet profesional. Nah, kabinet profesional ini kan bisa datang dari partai, bisa datang dari non partai, tapi kan memang dia profesional di bidangnya gitu kan. Nah, orang-orang profesional juga kan banyak di partai gitu. Nah, makanya jangan sebut zaken deh, sebut aja kabinet profesional. Karena kalau dilihat dari background-nya, umumnya ini kayaknya lebih banyak orang-orang yang kalangan partai politik dibanding non-partai. Bahkan mungkin komposisinya 80 dengan 20%. 80%-nya itu hampir diisi oleh mereka yang merupakan anggota partai politik gitu. Nah, 20%-nya baru disebut sebagai non-partai politik gitu. Ini karena mengusung tadi yang Anda sebutkan harmonisasi. Iya, ya karena itu Pak Prabowo ini kan bukan orang yang kelihatan seberani pada tingkat tertentu Pak Jokowi kan. Nah, kelihatan beliau belum apa-apa udah harmoni gitu loh. Jadi udah kelihatan ada khawatir ada apa yang disebut dengan gejolak politik. Mungkin karena beliau juga tentara ya. Jadi jangan ada sedikit pergerakan lah itu ya kan, udah ada apa ini. Tapi gitu. Apakah salah untuk memegang nilai harmonisasi itu? Ya bukan soal salah nggak salah gitu. Cuma kan implikasinya yang kita kelihatan kan. Implikasinya itu apa? Dia membengkakkan kursi kabinet kan. Dan memasukkan banyak orang partai ke dalam kabinetnya. Apa implikasinya? Tadi kita udah diskusikan. Gimana koordinasinya? Persaingannya nanti di antara mereka loh. Gimana dia mengatasinya gitu. Yang ada nanti presiden akan lebih banyak untuk ngurusin persaingan antar partai politik ini dibanding ngurusin hal-hal yang lain. Itu yang kita sebutkan tadi. Ini bukan soal, ya ini pilihan aja. Kalau memang beliau memilih begitu ya silakan. Cuma ini loh efek-efeknya gitu. Problematikanya akan berbeda dengan pada saat Pak Jokowi menjabat. Kalau Anda mau konsentrasi misalnya pada
kemampuan untuk mengelola pemerintahan ini lebih katakanlah efektif gitu, mungkin sedikit jumlah kabinet bisa lebih efektif dibandingkan dengan banyak anggota kabinet. Nah itu maksud saya. Tapi kalau memang bayangannya adalah harmoni gitu, ya kalau udah besar begitu tuh ya mungkin efektivitas, ya progresivitas itu bahan yang kedua atau ketiga itu. Itu soal implikasi-implikasi. Nah Pak Prabowo menurut saya lebih memilih harmoni itu tadi. Nah oleh karena itu mungkin yang tertinggal itu adalah soal progresivitas melakukan program, soal koordinasi akan terbengkalai, makin banyak birokrasi, karena ya kita lolos di sini belum tentu lolos di kementerian sono gitu loh kira-kira. Implikasinya akan sama ketika ada kementerian-kementerian yang sebetulnya membutuhkan profesional tapi kemudian diisi oleh orang politik. Iya, saya mengatakan tadi profesional tadi itu bukan berarti itu non partai. Bisa saja orang partai itu profesional gitu. Karena kan banyak ahli ekonomi misalnya yang masuk partai sekarang kan, banyak ahli apa gitu masuk. It's okay. Makanya yang saya tolak itu adalah penyebutan zaken kabinet gitu loh. Jadi ini sebetulnya kalau lihat dari komposisi ini lebih tepat disebut sebagai kabinet profesional daripada kabinet zaken. Nah, kabinet profesional itu mereka banyak berasal dari partai tapi memang orang-orang yang mumpuni di bidangnya masing-masing gitu. Dia profesional lah di situ. Tapi background-nya adalah partai politik. Kalau zaken itu kan masih ada kriteria ketiga tambahan. Apa itu? Ya dia sebisa mungkin jauh dari partai politik gitu. Nah, kalau yang sekarang ini hampir 80%-nya kalau kita lihat dari ada sekarang ini adalah orang-orang partai. Hanya 20% kira-kira yang tidak memiliki partai politik gitu. Anda punya bayangan 20% itu siapa kira-kira? Ya kan saya kira saya nggak menyebut nama ya, tapi ada memang beberapa kursi kabinet yang secara tradisional kita jauhkan tuh dari partai. Ya, Menteri Keuangan itu umumnya kita jauhkan dari partai politik kan. Kejaksaan itu umumnya juga kita jauhkan dari partai politik ya. Kapolri juga umumnya dijauhkan dari politik gitu ya. Menteri Pendidikan itu biasanya dijauhkan juga dari unsur politik gitu. Jadi ada yang memang secara tradisional di dalam penyusunan kabinet kita itu yang sudah sangat umum itu nggak diisi oleh orang-orang partai gitu. Nah seperti yang saya sebutkan itu tadi ya Menteri Agama, Menteri Pendidikan gitu ya, Menteri Keuangan gitu tuh umumnya itu tidak diduduki oleh oleh orang-orang partai gitu. Nah itu bisa dilacak lagi yang lainnya, tapi saya sekedar memberi contoh gitu. Oke, kalau kita bahas satu-satu nggak akan